Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan sifat-sifat fisika dan kimia suatu hidrokarbon yang sangat menentukan kereaktifannya dan khasiat farmakologisnya. Berikan sekurang-kurangnya 3 contoh senyawa hidrokarbon. Jawabannya, sifat yang sangat menentukan kereaktifan dan khasiat farmakologis suatu senyawa hidrokarbon dapat dilihat dari sifat fisika dan sifat kimianya. Sifat fisika senyawa hidrokarbon. Yang pertama, titik didih dan titik leleh senyawa hidrokarbon dipengaruhi oleh struktur rantai karbonnya. Semakin panjang rantai C, semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Semakin banyak cabang pada rantainya, semakin rendah titik leleh dan titik didihnya. Yang kedua, alkana memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif lebih tinggi daripada alkena. Karena adanya ikatan rangkap karbon ke karbon dalam alkena mengurangi keefektifan gaya antar molekulnya. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Baik alkana maupun alkena tidak larut dalam air, karena gaya London yang lemah tidak dapat mengganggu ikatan hidrogen yang jauh lebih kuat antara molekul air. Yang keempat, alkohol memiliki titik leleh dan titik didih yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alkana dan alkena, karena dapat membentuk ikatan hidrogen. Yang terakhir, alkohol sangat larut dalam air karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Sifat kimia senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dapat mengalami reaksi substitusi, adisi, eliminasi, dan yang paling sering adalah reaksi pembakaran atau mudah terbakar, sehingga senyawa hidrokarbon seringkali digunakan sebagai bahan bakar. Dengan demikian, senyawa hidrokarbon memiliki titik didih yang dipengaruhi struktur rantai karbonnya, sukar larut dalam air, mudah terbakar, serta dapat mengalami reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Contoh senyawa hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Contoh senyawa hidrokarbon yang sering terdapat pada bidang kesehatan yaitu yang pertama, obat pusing seperti parasetamol. Parasetamol adalah obat golongan analgesik atau pereda nyeri yang bermanfaat untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga sedang, baik akibat sakit kepala, sakit gigi, menstruasi, sakit punggung, hingga terkilir. Selain meredakan nyeri, parasetamol juga dapat menurunkan demam. Yang kedua, salep seperti ketokonazol. Ketokonazol adalah obat anti jamur jenis azol. Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur di kulit seperti panu, kurap, kutu air, kandidiasis, dermatitis seboroik, dan ketombe yang berkaitan dengan jamur. Yang terakhir, obat mabuk perjalanan seperti Antimo. Antimo adalah merek obat yang mengandung dimenhydrinat sebanyak 50 mg sebagai komponen zat aktifnya. Antimo merupakan salah satu jenis antihistamin yang digunakan untuk mengatasi rasa mual dan muntah. Sekian dan terima kasih.